Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dear rekan-rekan dan berbahagia, semoga sehat selalu. Kali ini saya Kak Sarah akan membagikan sekilas mengenai overview mata kuliah sumber daya manusia atau SDM. Dalam buku materi pokok, mata kuliah ini memiliki 8 atau sampai 12 pertemuan ya. S1-nya 8 dan untuk program S2 di manajemen ada 12 pertemuan. Tapi intinya sama. Dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia, ini adalah salah satu mata kuliah inti juga dalam program manajemen. Sebagaimana apa yang sudah kita implementasikan di tempat kita berkarya atau organisasi rekan-rekan masing-masing. Jadi ketika menuliskan poin-poin diskusi serta dalam pengerjaan tugas, semuanya selama ini sejalan dengan apa saja yang menjadi pengalaman kita di tempat berkarya. Jadi untuk manajemen SDM tentu saja berfokus pada bagaimana seorang manajer atau calon manajer mengelola aset yang paling penting ini ya dalam organisasi. Ya, kita, individu, manusia yang adalah aset terpenting suatu organisasi dengan tujuan bagaimana ketika dikelola dengan baik maka dapat mencapai kinerja optimal baik secara pencapaian individu tersebut maupun ketika ada kolektif atau sinergi atau pengerjaan teamwork tugas bersama. Dalam mata kuliah ini berbagai aspek pengelolaan SDM yang dibahas itu yang pertama ya antara lain yang biasa ya perencanaan SDM. Jadi rekan-rekan sekarang sudah mulai membaca dan menggali informasi lebih dalam tentang perencanaan SDM ini. Jadi mengidentifikasi bagaimana kebutuhan tenaga kerja dan kemudian merancang strategi mengenai pengisian posisi ya, terutama posisi kunci dalam organisasi. Kemudian ada pula rekrutmen dan seleksi. Ya, itu biasanya di rekan-rekan yang bekerja di divisi SDM sudah sangat memahami bagaimana saat rekrutmen dan seleksi saat ini prosesnya tentu saja mendapatkan dan memilih individu yang kita inginkan itu terbaik, cocok untuk mengisi posisi yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan saat ini ada tantangan era digital ya mengenai hal ini. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait pelatihan dan pengembangan, menyediakan peluang bagi karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan. Kemudian adanya bab yang membahas penilaian kinerja ya, atau measurement. Eh, tentu saja setiap performance atau kinerja kita tuh ada evaluasinya. Nah, evaluasi kinerja karyawan dalam mencapai tujuan individu dan organisasi akan dibahas dalam mata kuliah ini. Kemudian juga ada kompensasi dan rewards atau penghargaan. Sistem yang ada di sini termasuklah payroll, sistem penggajian, insentif, dan manfaat lainnya yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas kontribusi mereka. Kemudian dalam hubungan industrial, bagaimana pengelolaan hubungan antara perusahaan dengan pekerja, termasuk aspek perundingan, perundingan yang kolektif, adanya sinergi, dan penyelesaian konflik apabila ada. Ya, baik adanya penjagaan ketika harus selesainya konflik internal ataupun ada urusan konflik eksternal. Kemudian pengelolaan kinerja dan manajemen talenta akan ada dibahas juga di sini. Strategi untuk mengembangkan dan mempertahankan talenta terbaik dalam organisasi. Kemudian tak lupa pula ada kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kerja. Ya, yang itu eh, beberapa rekan kita sudah menjadi divisi ahlinya ini. Tentu saja yang juga terkait dengan menjamin lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak yang ada di dalam organisasi.
Modul-modul dalam mata kuliah kita ini tentu saja sangat bermanfaat dan sangat penting untuk pengembangan kompetensi kita selaras dengan profesi kita di tempat kita berkarya dan dengan menikmati proses belajar secara sistematis, kita siap untuk memanage waktunya dan kita bisa merasa hmm, membantu dan lebih memahami bagaimana diri kita bisa memperdalam peran strategis SDM dalam mencapai tujuan organisasi. Selain hal-hal terkait teori, biasanya dalam tugas diskusi atau tiga tugas inti ketika melaksanakan tutorial online, biasanya akan ada pertanyaan yang hmm, merupakan ulasan implementasi mengenai bab tersebut ketika kita memang berada dalam keseharian di tempat berkarya. Jadi tentu saja setiap jawaban rekan-rekan mahasiswa akan berbeda. Ada rekan yang menceritakan tentang implementasi, misal pengembangan dan pelatihan di tempatnya bekerja, misalnya di perusahaan swasta. Ada lagi rekan yang lainnya yang menceritakan mengenai pengembangan dan pelatihan kerja di tempatnya yang di public sektor, misalnya sedemikian. Jadi jawaban tentu akan berbeda-beda. Mahasiswa juga akan mempelajari berbagai studi kasus ya di sini. Jadi asiknya ada ragam studi kasus yang global sehingga kita memiliki berbagai pengetahuan yang baru dan bisa saling menambahkan informasi dan eh, berbagi informasi terupdate dalam sesi knowledge sharing atau diskusi dengan rekan-rekan di kelas yang kemudian bisa kita implementasikan dalam praktek keseharian, khususnya dalam pengelolaan SDM di organisasi tempat kita berkarya. Dengan mempelajari, memperdalam mata kuliah SDM ini, rekan-rekan mahasiswa ketika lulus tentu mampu memahami konsep dasar dan strategi pengelolaan SDM yang efektif, serta mampu menerapkannya dengan lebih baik dalam konteks yang nyata sebagai praktisi, baik di sektor publik maupun swasta. Insya Allah demikian. Dan mengenai beberapa hal yang menarik itu, misalnya ya, pada saat kita diberikan beberapa waktu lalu training needs analysis. Jadi, sebagaimana kita ketahui, ada tiga. Ini contoh ya, misalnya ada tugas studi kasus, ada tiga level analisis ya kebutuhan pelatihan, yaitu level analisis kebutuhan organisasi, tugas, dan personnya. Jadi there are three levels of TNA, Training Needs Analysis, organizational level, operational atau on the T level, and individual or personal level. Ini menurut siapa? Jadi rekan-rekan akan membahas atau membalas atau memberi respon jawaban dengan menyertakan segala sumbernya, disitasi dan menyiapkan referensi. Ya, menurut Skaluri AA and Hestia 2020, Christina 2010, Rohma 2018, Susan et al. 2018, Taylor and Odiscol 1998. Misalnya seperti itu ketika membahas tentang TNA. Jadi dalam pembahasan TNA itu sendiri memang ada ketiga level yang berbeda, yang mana pada analisis kebutuhan pelatihan di tingkat organisasi kita itu mesti mencari tahu di mana pelatihan dibutuhkan ya. Kemudian pada analisis pelatihan di tingkat operasional misalnya, artinya on duty tugas seorang karyawan itu kita mencari tahu KSAs-nya. KSAs itu the knowledge, skills, and abilities yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Kemudian pada analisis kebutuhan pelatihan di tingkat individu atau personal karyawan, kita menentukan siapa orangnya, individunya yang betul-betul membutuhkan pelatihan dan pas memang untuk tugas yang mana. Sehingga kebutuhan dalam ruang lingkup tujuan di tiap level itu memang berbeda. Nah, ini dituntut dalam menjawab studi kasus seperti ini dituntut kreativitas kita yang tinggi, serta kita bisa menceritakan bagaimana contoh implementasinya ketika
kita jalani selama ini di tempat kita berkarya. Ya, misalnya ada rekan-rekan mahasiswa ketika merasakan adanya TNE di tingkat organisasi, misalnya dengan jelas menentukan hasil yang terukur untuk pelatihan dan dengan meningkatkan peluang keberhasilan suatu program pelatihan. Contohnya yang bekerja di perusahaan asuransi XYZ misalnya, dia punya umpan balik dari pelanggan. Berapa pelanggan yang merasa berkeluh kesah di bulan ini dan menyebabkan organisasi kewalahan menghadapi persepsi masyarakat luas. Nah, itu kan sudah harus dipikirkan oleh organisasi. Bagaimana, apakah harus ada pengembangan pelatihan dan training untuk penyelesaian masalah ini. Kemudian dalam tingkat operasional atau on duty, tugas gitu ya. Analisis ini bisa membantu mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tertentu di lokasi kerja. Jadi dengan analisis tugas ini, eh, para manajer menilai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk tugas pekerjaan tertentu dan menghubungkan persyaratan itu dengan skill, ya, keterampilan tenaga kerja yang sebenarnya. Jadi diidentifikasi si A, B, C ada berapa yang bisa melakukan tugas berikut. Kemudian D, E, F ada berapa yang bisa melakukan tugas lainnya. Berikut. Dan dengan seperti itu, contoh nyata real implementasinya, misalnya tadi perusahaan XYZ tadi, kalau dia kemudian melanjutkan perihal operasionalnya di bidang asuransi, artinya dia mesti melakukan analisis operasionalnya. Tugas yang kemudian harus diidentifikasi, apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan agar jumlah klaim yang diproses itu betul-betul tidak ada kesalahan. Jadi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk goal dalam memproses klaim itu dengan lebih tepat, efektif, dan efisien. Dan kemudian sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Nah, dengan itu tentu saja membuat pihak pelanggan akan gembira kan dengan kemajuan kinerja operasional karyawan di perusahaan XYZ. Maka kemudian dilanjutkan lagi pada tingkat individu. Secara pribadi, personal, TNA eh, tim memeriksa bagaimana kinerja setiap karyawan dalam peran pekerjaannya di perusahaan XYZ. Jadi apakah TNA benar-benar dibutuhkan di tingkat personal? Tidakkah karyawan akan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan mereka sendiri? Begitu. Jadi, tingkat TNE di individu ini mutlak diperlukan juga. Ini menurut beberapa previous research. Misalnya Dunning D 2011, kemudian Tao Ye et al. 2006. Analisis kebutuhan pelatihan di tingkat individu itu memberi gambaran lengkap tentang kinerja sebagai karyawan. Jadi, rekan-rekan yang berbahagia itu saja sekilas contoh bagaimana kemudian misal ada pertanyaan dalam sesi diskusi atau tugas, kita bisa menjelaskan atau menjawab diskusi studi kasus yang sebenarnya tidak rumit, namun diselaraskan dengan apa yang sudah menjadi pengalaman selama ini di tempat kita berkarya dan juga ditambahkan dengan ragam pengetahuan baru ketika kita menggali data artikel atau karya ilmiah lebih banyak lagi. Dan tidak akan pernah rugi dalam penggalian data itu karena nanti di sesi akhir 11 atau 12 itu ada materi juga tentang penulisan karya ilmiah di bidang SDM. Jadi, selamat belajar, happy learning, happy working, and happy researching. Everyone is awesome. And always remember from our leader, Prodi MM Sekolah Pasca Sarjana, Dr. Sain Pinto Siolemba Pati Roset, you'll never walk alone. You'll never study alone. Oke, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.